Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufasihatur Robiatul Badriyah dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 Institut Kiai Haji Abdul Halim. Dalam tradisi keilmuan Nusantara dikenal istilah wali. Wali biasa diidentikan dengan seseorang yang memiliki kelebihan atau karomah. Sebagian masyarakat Islam mempercayai keberadaan dan kelebihan yang dimiliki oleh wali, juga menaruh hormat yang tinggi pada wali. Kepercayaan ini dilakukan dengan cara mengunjungi makbaroh untuk bertawasul. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan wali dan menganggap para wali adalah sarang kebid'ahan. Lalu, apa itu wali? Menurut bahasa, kata wali itu kebalikan dari adu atau musuh, yang berarti wali adalah sahabat, kawan, atau kekasih. Umumnya wali diartikan kekasih Allah. Menurut sebagian ulama Ahlussunnah, wali adalah orang yang bertakwa, tapi bukan seorang nabi. Dalam Quran Surat Yunus ayat 62-63, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. yang artinya ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang-orang mukmin yang senantiasa bertakwa dan karenanya tidak mempunyai rasa takut atau kecuali pada Allah. Atau dengan kata lain, wali Allah adalah orang mukmin yang senantiasa bertakarub pada Allah dan terus mematuhi Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia dianugerahi karomah atau semacam sifat ilmu niluwi. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya Allah Ta'ala telah berfirman, "Barang siapa memusuhi waliku, maka aku benar-benar mengumumkan perang terhadapnya. Hambaku tidak berdekat-dekat takarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai, melebihi apa yang telah aku fardukan kepadanya. Tak henti-hentinya hambaku berdekat-dekat kepadaku dengan mencintainya, maka akulah pendengarannya dengan apa dia mendengar, akulah penglihatannya dengan apa ia melihat, akulah tangannya dengan apa ia memukul, akulah yang memberinya jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya." Boleh saja orang memiliki sifat ilmu niluwi, misalnya membaca pikiran orang, berjalan di atas air, dan kesaktian-kesaktian lain. Tetapi tentu saja dia tidak otomatis bisa disebut wali, sebab Dajjal, tukang sihir, dan tukang sulap pun bisa memperlihatkan kesaktian-kesaktian semacam itu. Sebaliknya, bisa saja seorang wali dalam kehidupannya sama sekali tidak tampak lain dari orang-orang biasa. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan penanda bagi wali Allah. Yang pertama yaitu himmah, atau seluruh perhatiannya tertuju hanya pada Allah. Yang kedua, tujuannya hanya pada Allah. Dan yang ketiga, kesibukannya hanya kepada Allah. Ada juga yang mengatakan tanda wali Allah adalah senantiasa memandang rendah dan kecil kepada diri sendiri, serta khawatir jatuh dari kedudukannya di mata Allah. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa seluruh orang yang beriman dan bertakwa disebut wali Allah, dan wali Allah yang paling utama adalah para nabi. Yang utama di antara para nabi adalah Rasul, yang paling utama di antara para Rasul adalah ulul azmi, dan yang paling utama di antara ulul azmi adalah Rasulullah SAW. Maka para wali Allah memiliki perbedaan dalam tingkat keimanan mereka, sebagaimana mereka memiliki tingkat yang berbeda pula dalam kedekatan mereka dengan Allah. Dan dalam wali terdapat tingkatan-tingkatan atau hierarki kewalian.
Tingkatan-tingkatan tersebut adalah dari bagaimana kualitas keruhaniannya, bukan keragaan apalagi pangkat keduniawian. Tingkat yang pertama yaitu ada al-hud atau al-ghods. Tingkat ini adalah tingkatan tertinggi yang dicapai seorang sufi. Menurut Ibnu Arabi, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad SAW ada 25 wali hud. Wali yang sudah sampai tingkatan ini tersingkap baginya tentang zat Allah dan mengetahui sifat-sifatnya. Yang kedua ada al-a'immah, artinya adalah para imam. Posisi mereka seperti tangan kanan dari wali hud. Sebagian berpendapat jumlahnya hanya 2, yaitu di sisi kanan dan kiri. Al-imam di sisi kanan tugasnya berhubungan dengan alam para malaikat, dan di sisi kiri berhubungan dengan alam ketuhanan dan menggantikan wali hud ketika ia wafat. Yang ketiga ada wali autad, artinya yaitu tepi atau ujung. Jumlah wali autad ini ada 4, dan tugas wali autad adalah menjaga bumi dari segala kejelekan dan keburukan. Wali autad berada di 4 penjuru mata angin di seluruh dunia. Yang keempat ada wali abdal, artinya adalah pengganti. Mereka dianugerahi kemampuan untuk digantikan dengan yang lain ketika mereka berpindah ke tempat yang lain. Jumlah wali abdal ini ada 7 orang. Dan tugasnya adalah menjaga 7 daerah di dunia. Yang kelima, itu ada wali nujaba. Jumlah wali nujaba ini ada 40 orang, dan masing-masing bertanggung jawab membersihkan noda-noda dalam hati manusia. Dan yang terakhir yaitu ada wali nuhaba. Jumlah wali nuhaba ini ada 300 orang. Hierarki ini adalah tingkatan awal mereka yang sudah menjalani amalan-amalan tasawuf. Mereka mampu membersihkan tabir-tabir yang menutupi hati dan membukanya. Dan sekian penjelasan wali dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.